Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Kebun Durian ABG. Baik teman-teman, pagi ini kita berada di tanggal 11 Oktober 2021. Nah, kita akan melakukan perawatan di kebun durian ini dengan memberikan pupuk organik cair urin kelinci. Nah, yang berbeda pada pagi hari ini yaitu kita akan mencampurkannya urin kelinci ini dengan asam humat. Nah, apa manfaatnya? Ikuti terus teman-teman. Kita merawat dengan sepenuh hati, insya Allah segera berbakti. Baik teman-teman, melanjutkan cerita kita pagi ini, pemberian POC plus asam humat ya. Apa saja yang kita butuhkan yaitu ya, POC sendiri ya teman-teman. Ini adalah POC urin kelinci, kemudian ember 80 liter, ember 2 ember ini 20 liter, dan ini ember untuk penyiraman. Nah, asam humatnya ini kita sediakan 1 kg. Apa sih asam humat? Nah, kita akan ngulik-ngulik sedikit ya. Nah, kita di sini kalau tertulis ya, asam humatnya adalah biang humus organik ya, kemurniannya 90%. Humic acid, nah ini nggak jelas ini teman-teman nih, 65% ya kalau nggak salah kemarin. Nah, ini gunanya yaitu satu, menaikkan dan menetralkan pH tanah, kemudian memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan unsur hara, kemudian meningkatkan imunitas tanaman, kemudian menghemat penggunaan pupuk kimia sampai 50% dan meningkatkan hasil panen ya. Baik, jadi pemberian asam humat sendiri di kebun ini terakhir diberikan sekitar 3-4 bulan yang lalu ya teman-teman. Jadi kalau dalam ketentuan sendiri, kalau kita sih di sini ya sekitar itu ya, 3-4 bulan kita berikan, walaupun di dalam kemasan anjurannya adalah 1 bulan sekali. Ya. Baik teman-teman, ini kita akan masukkan ke ember dulu 4 liter POC ya. POC ini urin kelinci ya teman-teman. Nah, urin kelinci ini sudah difermentasi cukup lama. Nah, ini terkenal urin kelinci itu mengandung nitrogen yang cukup tinggi ya, di antara POC yang lain. Nah, kemudian nanti kita akan campur ini dengan sebanyak 80 liter air, 4 liter untuk 80 liter air. Nah, ini nanti yang berikutnya kita akan campur, karena drumnya wadahnya hanya 80 liter ya. Kita akan buat 2 tahap nanti. Oke, kemudian kita akan tambahkan asam humatnya ya teman-teman. Nah, seberapa asam humatnya? Teman-teman, kita ukur dengan timbangan digital seperti ini, timbangan dapur biasa ya teman-teman. Nah, ini warnanya seperti ini, hitam. Kita tuangkan. Nah, seperti itu ya. Maaf nih. Nah, bubuk seperti ini, hitam pekat. Nah, nanti kita akan tidak langsung tuangkan ke sini ya teman-teman, tapi kita cairkan dulu, karena ini agak susah, cukup susah cairnya ya. Jadi kita harus cairkan dulu, dipadukan dengan air dulu secara merata, baru nanti kita tuangkan ke situ. Karena kalau kita langsung tuangkan, dia akan menggumpal ya. Kita tuangkan sedikit demi sedikit, campur sedikit demi sedikit dengan air di sini. Nah, kita akan cek, kita coba ya. Kita tuangkan airnya dulu. Air yang digunakan apa bebas ya teman-teman, tapi saya sarankan jangan air pump, karena kalau air pump memang mengandung kaporit biasanya. Kalau ini yang kami pakai di sini ya air hujan ya teman-teman, air tampungan hujan di kebun. Gampangnya ya gampang aja lah ya, bikin drum di sini, taruh drum di sini, kemudian kita
pasang talang air di atas, kemudian kita tampung air hujannya, gratis ya. Nah ini kita tuangkan seperti ini teman-teman. Nah sambil kita aduk-aduk, tuh lihat dia menggumpal teman-teman ya. Kita sambil aduk-aduk, siapkan kayu. Nah ini pekat sekali ya teman-teman, sedikit aja udah pekat. Pelan-pelan, perlahan-lahan. Nah kita step by step nanti masukkan sedikit demi sedikit ke POC nya, nanti biar lebih merata lagi di sana. Nah ini menggumpal seperti ini ya teman-teman, tuh di pinggir-pinggir yang menggumpal seperti ini ya teman-teman. Yang sudah tercampur itu buih-buih biasa aja ya, bukan apa-apa. Warnanya hitam pekat ya. Kita campurkan sedikit demi sedikit ke sini, nanti kita campur air lagi. Nah, warnanya hitam pekat seperti itu teman-teman. Nah itu masih ada endapan, itu yang anggila teman-teman ya. Jadi ini harus pelan-pelan kita aduk supaya merata ya. Itu masih ada endapannya, dan kita akan aduk-aduk lagi, campurkan lagi perlahan-lahan. Oke baik teman-teman, ini POC yang sudah tercampur dengan asam humat ya. Kita coba aduk-aduk lagi supaya lebih merata ya. Kalau sampai tas segini ya tidak seluruhnya ya teman-teman ya. Ini hanya mungkin separuh ya, separuh kebun. Nanti separuh kebunnya lagi juga seperti ini lagi. Jadi total untuk pemberian POC di kebun ini sekitar 160 liter sampai 180 liter. Ya baik teman-teman, kita akan berikan dulu ke yang paling dekat dulu sini ya. Nih pohon durian matahari, kita singkatnya MH. Ini umurnya 1 tahun. Tanam awal dulu sekitar 1 cm ya, 1 meter. Nah ini kita akan berikan di sekitaran tajuk ya teman-teman. Nah, seperti ini aja, supaya merangsang akar-akarnya supaya tumbuh lebar ya. Itu kalau kena daun gimana? Kena daun nggak apa-apa, dengan konsentrasi yang minim, asal tidak dikocor di daun full ya, tapi di sekitarnya sini aja. Nah karena ini konsentrasinya cukup pekat, jadi cocoknya dipakaikan di tanah. Ini kelengkeng teman-teman, kami membudidayakan kelengkeng juga ya. Fungsinya nanti untuk membantu juga penyerbukan teman-teman. Jadi kelengkeng di sini nanti kalau dia berbunga, kemudian dia berbuah gitu ya, itu mengundang kelelawar. Kelelawar itu senang makan buahnya gitu. Nah tidak langsung dia akan nanti juga nempel atau bersinggah di pohon-pohon durian. Nah ketika pohon durian itu sedang berbunga dan disinggahi oleh kelelawar, nah itu bagus ya teman-teman, supaya untuk penyerbukan ya. Dan ini jenis kelengkeng Itoh Super yang saya datangkan langsung dari Yogyakarta. Nah ini jenis kelengkeng ini tidak bisa berbuah secara natural, tetapi dia berbuah secara dipacu ya dengan hormon, dipacu dengan booster namanya. Dan kita bisa atur jadwal pembuahan kapan, sehingga kita akan bisa menyesuaikan. Misalkan kapan kita perkirakan sudah berbunga pohon duriannya, nah nanti kita bisa booster kelengkengnya untuk juga muncul bunga dan buah, sehingga di sini bisa kedatangan kelelawar ya, yang bisa untuk melakukan atau membantu untuk penyerbukan. Untuk pohon segini kita kocorkan cukup 1 ember saja ya teman-teman. Ini ukuran 2,5 liter. Ini ya. Oke, jadi demikian teman-teman ya. Silahkan teman-teman, ini bukan kami menggurui atau mengajari, kami hanya sekedar berbagi cerita saja apa yang kami lakukan di kebun kami, mengenai komposisinya, mengenai takarannya. Kita sudah mengaplikasikannya sebelumnya, kemudian hasilnya juga cukup bagus.
dan kita dapatkan dari berbagai referensi gitu ya. Akhirnya kita aplikasikan di kebun kami dan hasilnya cukup menggembirakan ya teman-teman ya. Tetapi sekali lagi ya, beda kebun saya rasa beda tanahnya, beda iklimnya. Kemudian kalau iklim di Bangka ini tahun-tahun ini banyak hujan ya teman-teman. Nah, mungkin juga topografi kebun juga ya, itu bisa pengaruh juga ya teman-teman. Kalau di kebun kami ini topografinya berbukit, ini bisa dicek. Di sana itu tinggi gitu ya, kemudian di sana di bawah itu rendah, sehingga alhamdulillah tidak terjadi banyak genangan air, sehingga keasaman mungkin bisa terkendali atau pH tanah bisa lebih terkendali. Baik, demikian cerita kami hari ini teman-teman. Merawat sepenuh hati, insya Allah segera berbakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.